Good morning, awesomes. Hari ini udah agak siang, gue udah selesai olahraga dan sekarang waktunya cerita-cerita. Jadi gue itu dari dulu cara sosialisasi sama orang itu kayak bunglon. Karena gue punya komunitas yang berbeda-beda ya. Dan kebiasaan ini menyebabkan gue memiliki persona yang berbeda-beda. Di saat gue gabung sama teman-teman di dance gue orangnya tipe yang very cheerful. Di komunitas gue di kitchen, gue tipe orang yang sedikit lebih serius, tetap fun, tapi nggak seramai kalau gue sama teman-teman gue ngedance. Dan gue dikenal di keluarga sebagai orang yang pendiam. Jadi di saat keluarga gue menyaksikan gue di komunitas gue di luar, pasti kaget dan nggak nyangka kalau gue ternyata bisa seperti itu. Jadi gue punya persona yang berbeda-beda di komunitas yang berbeda. Jadi gue selalu mempelajari lingkungan gue dulu, mempelajari orang-orang di sekitar dulu, baru gue mengekspresikan diri. Jadi it takes a long time. Sekarang gue lagi mencoba untuk mengubah kebiasaan gue terlalu memikirkan apakah orang tersebut bakal mengerti gue atau tidak. Karena gue ingin lebih mengekspresikan diri gue dan lebih pede dengan siapa gue. Jadi basically menyatukan semua persona gue tadi untuk menjadi satu dan menjadi Tika yang sesungguhnya. Power up! Yippee! Mempelajari masalah gue ini, gue memutuskan untuk belajar 3 hal. Yang pertama, gue harus membiasakan diri untuk berpikir bahwa gue punya hak berbicara. Kayak gue ngomong nih pendapat gue gitu, mereka tidak mengerti. Kalau orang-orang yang nggak mengerti kan biasanya terus diem dan akhirnya cuek dan mengganti topik menjadi topik yang lain. Tapi akhirnya pesan gue yang ingin sebenarnya gue sampaikan tuh belum sempat tersampaikan. Gue mau belajar untuk berani menyampaikan dan at least make them listen first. Walaupun pada akhirnya kembali ke mereka, apakah mereka mau mendengarkan atau tidak. La la la. Yang kedua adalah belajar untuk menolak hal yang memang tidak gue setujui. Jadi di saat gue berada di dalam sebuah komunitas, pasti ada hal-hal yang cukup bertentangan dengan pendapat yang gue miliki. And biasanya gue diem aja, gue nggak pernah ngomong apa-apa. Tapi di saat gue di dalam komunitas yang lebih memahami gue di topik yang tersebut, gue baru akan ngomong. And gue terbiasa untuk say yes to everything dan mengikuti keyakinan mayoritas komunitas tersebut. Gue pengen bisa ngasih tahu kalau gue nggak suka, ya gue nggak suka, menolak dengan cara yang baik dan bisa mengkomunikasikannya sehingga mereka ya tidak tersinggung. Yippee! Yang ketiga adalah untuk belajar menerima penolakan juga dari orang lain. Karena tantangan dari 2 hal yang tadi gue ingin pelajari dan gue biasakan adalah kesepian atau merasa tidak dipahami dan tidak dimengerti oleh orang lain. Dan kita harus memahami bahwa tidak semua orang akan memahami dan menyetujui apa yang kita pikirkan, apa opini kita. So, gue harus belajar untuk berani ditolak sama orang lain tanpa gue harus menunjukkan reaksi terhadap hal tersebut. La la la. Gue sadari bahwa dengan gue terus-terusan mengikuti orang lain tanpa memberikan kesempatan untuk diri gue sendiri menyuarakan apa yang gue rasakan, potensi gue tidak jadi berkembang. Potensi gue hanya bisa gue gunakan, bisa gue manfaatkan untuk gue dan orang-orang yang sudah mau mendengarkan gue gitu, yang sudah terbiasa dengan gue. Jadi gue itu sekarang sudah secara tegas ingin menolak untuk menahan potensi gue yang sebenarnya. Jadi di sini gue tegas dan lantang, itu bukan apa memaksa orang untuk
berpikir yang sama dengan gue gitu, tapi hanya menyuarakan sesuatu yang pada akhirnya nanti keputusan akan diberikan kepada orang tersebut, apakah dia mau mengikuti atau tidak. So yeah, itu aja kayaknya untuk video kali ini. Kalau kalian gimana? Apa sih yang bisa kalian lakukan untuk bisa lebih pede mengekspresikan diri kalian? Share ya di komen di bawah jawaban kalian, pengalaman kalian, and I will see you in the next video. So this is Tika Sudarto signing out, reminding you